Bagi masyarakat Jawa, Gunung Tidar ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dikisahkan Gunung Tidar ini dijuluki sebagai paku tanah Jawa. Pengen tahu ceritanya? Yuk mari kita bahas. Gunung Tidar adalah sebuah bukit yang berada di tengah kota Magelang. Meskipun banyak yang menyebutnya gunung, sebenarnya ketinggiannya nggak setinggi gunung-gunung besar lainnya sih. Ketinggiannya itu sekitar 503 mdpl. Cuma butuh 20-30 menit untuk bisa sampai di puncak gunung ini. Menurut mitologi Jawa, Gunung Tidar sering disebut Pakuning Tanah Jawa atau pusatnya Pulau Jawa. Konsep itu bermula dari Tantu Panggelaran, sebuah karya tua yang ditulis dalam bahasa Jawa di pertengahan era zaman Majapahit. Berdasarkan sebuah kisah tutur yang beredar, konon katanya, pada zaman dahulu kala, Pulau Jawa itu masih banyak semak belukar, masih banyak hutan-hutannya. Pulau ini dihuni oleh jin-jin dan dedemit-dedemit yang kuat, dan pusat kerajaannya itu katanya di Gunung Tidar. Diceritakan juga, pada waktu itu, utusan muslim yang datang ke Pulau Jawa untuk menciarkan agama Islam banyak yang meninggal. Setelah beberapa kali, akhirnya yang datang terakhir itu adalah Syekh Subakir, seorang ulama sufi dari Persia. Beliau diutus oleh Sultan dari Turki untuk menangani hal-hal gaib dan spiritual yang dianggap sebagai penghambat diterimanya agama Islam oleh masyarakat Jawa. Setelah beliau datang ke tanah Jawa, Syekh Subakir juga sempat membawa sebuah batu hitam yang sudah dirajah dan diletakkan di puncak Gunung Tidar ini. Para jin-jin dan dedemit itu pun berhasil diusir dan dipindahkan ke Laut Jawa Selatan. Ada cerita juga yang mengatakan Syekh Subakir bertemu dengan Eyang Semar. Terjadilah sebuah percakapan. Syekh Subakir menjelaskan maksud kedatangan beliau ke Pulau Jawa adalah untuk mensiarkan agama Islam sebagai agama yang datang untuk menyempurnakan agama yang sudah ada sebelumnya. Eyang Semar pun mengizinkan Syekh Subakir untuk menciarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa, tapi dengan sebuah kesepakatan yang isinya penyebaran agama Islam tidak boleh dengan paksaan. Penyebaran agama Islam juga tidak boleh menghapus atau menghilangkan unsur kebudayaan lokal yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Bagi masyarakat Jawa khususnya, tradisi kebudayaan merupakan suatu yang sakral. Hal itu bisa kita jumpai di lingkungan kita saat ini. Ada juga cerita yang mengatakan Sabdo Palon nagih janji. Itu maksudnya apa ya Mas Iman? Menurut versi cerita yang saya dengar dan saya baca, Sabdo Palon nagih janji itu adalah jika kesepakatan antara Syekh Subakir dan Eyang Semar itu dilanggar, 500 tahun kemudian sejak agama Islam disiarkan, dalam tanda kutip agama Budi akan kembali lagi ke Nusantara.